Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah ini, Ibu Dr. WK Gusmiarti Abdullah SPMP. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok. Kami akan memaparkan materi dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual sayuran pada petani di Kecamatan Kambu. Baik, sebelum kami mempresentasikan materi, saya akan membacakan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Nikadek Dranianti sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Andi Tonana sebagai pemateri kedua dan Nolde Zahmudin sebagai pemateri ketiga atau terakhir. Baik, langsung saja mungkin saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materi. Baik, di sini saya akan membacakan latar belakang. Yang pertama yaitu Kota Kendari merupakan daerah agraris dengan masyarakat yang mengutamakan bahan makanan segar. Yang kedua yaitu kualitas sayuran yang baik membutuhkan penanganan khusus. Namun hal ini meningkatkan harga jual. Yang ketiga yaitu kenaikan harga BBM dan infrastruktur yang kurang baik menaikkan biaya distribusi. Dan permintaan tetap tinggi karena sayuran merupakan kebutuhan pokok. Inflasi bahan makanan, khususnya sayuran, mencapai 33,10%. Dan produksi sayuran di Kota Kendari masih terbatas, atau BPS 2013. Sementara faktor produksi dan distribusi dan pasar berperan penting dalam menentukan harga jual di tingkat petani. Adapun rumusan masalah dari latar belakang itu yaitu yang pertama, faktor apa saja yang memengaruhi harga jual sayuran di Kecamatan Kambu. Yang kedua yaitu seberapa besar pengaruh masing-masing faktor terhadap harga jual. Dan yang ketiga yaitu faktor mana yang paling dominan memengaruhi harga jual. Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual sayuran. Yang kedua yaitu menganalisis besar pengaruh faktor-faktor tersebut. Dan yang ketiga yaitu menentukan faktor yang paling dominan dalam pembentukan harga jual. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu memberikan informasi kepada petani dan pelaku pasar. Yang kedua yaitu sebagai bahan pertimbangan kebijakan daerah. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi produksi dan kesejahteraan petani sayuran. Kepada presentasi kedua, saya persilahkan. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang konsep harga dalam pertanian. Harga dalam sektor pertanian terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Artinya, ketika permintaan tinggi dan penawaran rendah, harga akan naik. Begitu juga sebaliknya. Selain itu, harga pertanian juga sangat dipengaruhi oleh biaya produksi, kebijakan pemerintah, serta kondisi pasar secara umum. Namun, penting untuk diketahui bahwa harga hasil pertanian tidak selalu mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya. Hal ini bisa terjadi karena adanya distorsi pasar, misalnya peran tengkulak atau ketidakseimbangan antara produsen dan konsumen. Oleh sebab itu, menjaga stabilitas harga menjadi hal sangat penting untuk melindungi kesejahteraan para petani dan memastikan pendapatan mereka tetap stabil.
Faktor internal berasal dari dalam kegiatan usaha tani itu sendiri, seperti biaya produksi yang mencakup benih, pupuk, tenaga kerja, air, dan transportasi. Kemudian ada kualitas produk. Semakin segar dan seragam hasil panen, maka nilai jualnya akan semakin tinggi. Selain itu, volume produksi juga berpengaruh. Produksi yang besar memang dapat meningkatkan posisi tawar petani, tetapi jika kelebihan bisa menimbulkan risiko oversupply yang menyebabkan harga turun. Sementara itu, faktor eksternal meliputi manajemen, pasca panen, dan pengemasan, serta proses sortasi dan grading yang dapat meningkatkan nilai jual produksi. Petani yang memperhatikan pasca panen bahkan bisa menaikkan harga jual hasil pertanian hingga 10-15%. Jadi, baik faktor internal maupun eksternal sama-sama penting untuk diperhatikan agar petani memperoleh keuntungan yang optimal. Slide selanjutnya. Selanjutnya kita lanjut pada peran logistik dan transportasi. Di sini ada empat transportasi, yaitu pertama biaya logistik infrastruktur terbatas dan jarak jauh ke pasar. Kemudian efisiensi transportasi dapat menekan biaya hingga 25-30%. Cold chain logistik menurunkan kerusakan hasil panen hingga 15% dan menaikkan pendapatan petani 10-20%. Dan terakhir korporasi dan koordinasi logistik antar petani menekan biaya produk menekan biaya hingga 18%. Dari pembahasan tadi kita bisa memahami bahwa dalam konteks pertanian di Indonesia termasuk di Kecamatan Kambu, logistik menjadi komponen terbesar setelah biaya produksi. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis yang menantang, jarak yang jauh antara sentra produksi dan pasar utama, serta keterbatasan sarana transportasi yang memadai. Menurut Chandra Siri, tahun 2024, efisiensi sistem transportasi dapat menurunkan biaya logistik pertanian hingga 25-30%, secara langsung meningkatkan margin keuntungan petani dan menstabilkan harga di tingkat konsumen. Selain itu, struktur distribusi yang pasti dengan banyak perantara memperbesar biaya logistik. Transportasi antar wilayah juga memiliki dampak signifikan terhadap harga sayuran di pasar lokal. Kota Kendari sebagian besar menerima pasokan dari daerah dataran tinggi di Sulawesi Selatan dan Kolaka. Tergantung terhadap jalur laut dan jalan darat membuat biaya logistik sangat sensitif terhadap fluktuasi harga bahan bakar minyak dan kondisi cuaca. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materi yang sangat bagus dan sangat keren. Selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu yang pertama, ternyata harga jual sayuran di Kambu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Yang kedua itu efisiensi logistik dan distribusi menjadi kunci stabilitas harga. Adapun saran, pemerintah daerah perlu memperbaiki infrastruktur dengan memberikan dukungan logistik. Petani perlu meningkatkan kualitas manajemen pasca panen dan bergabung dalam kooperasi. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya moderator dari kelompok kami. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.